sama Tuhan Yesus. Apa itu ya? Coba ingat-ingat lagi. Ngegaung. Cek. Dikecilin volume. Salah ya? Oke. Namanya adalah Pak Petrus, teman-teman. Nah, Bapak Petrus ini buat salah sama Tuhan Yesus. Dia apa? Menyangkal Yesus berapa kali? 2 kah? Oh, 3 kali, benar. Yang dengar cerita Jumat Ceria pasti ngerti. Dia menyangkal 3 kali. Wah, kalau orang salah 1 kali, pasti dibilang begini, kamu salah 1 kali, jangan ulang lagi ya, kata mamanya. Iya ma, aku janji aku gak buat salah lagi. Bener ya? Iya. Terus habis itu, buat salah lagi besoknya. Terus habis itu, kenapa kamu buat salah? Kemarin buat salah 1 kali, hari ini buat salah lagi, udah 2 kali. Jangan buat lagi, kata mamanya. Iya ma, aku janji aku gak buat salah. Jangan dipukul ma, jangan dipukul, jangan mama, jangan marah ya. Iya, mama gak marah. Kamu jangan buat lagi ya. Iya ma. Besoknya buat salah lagi. Mamanya kira-kira gimana? Bagus. Wah, pasti mamanya marah sekali ya. Karena apa salahnya? Berkali-kali teman-teman, sama dengan Pak Petrus. Dia salah bukan cuma sekali. Dia menyangkal bukan 2 kali. Tapi dia menyangkal sampai 3 kali teman-teman. Wah, dia bilang, aduh aku kayaknya gak diampuni Tuhan Yesus deh. Aku gak akan diampuni sama Yesus. Aku gak akan diampuni sama guruku. Aduh gimana ya, gak ketemu lagi sama Yesus. Sampai Yesus disalib, sampai Yesus mati, gak ketemu. Aduh dia cari-cari gimana nih. Aku udah buat salah 3 kali. Aku menyangkal, terus aku sampai kutuk-kutuk lagi. Aduh kenapa aku ini ya. Harusnya kan aku gak usah menyangkal. Aku bilang aja, aku muridnya Yesus. Tapi aduh gimana udah kejadian nih. Wah dia diem aja bingung. Teman-temannya bilang, Petrus, gimana nih? Guru kita udah gak ada. Kita semua udah sendiri, gimana dong kita? Terus Petrus bilang begini, aku gak ngerti, aku pusing. Terus habis itu mereka bilang, gabut ya? Apa ya kita mau buat ya? Petrus bilang, aku mau menjala ikan. Aku stres. Aku udah gak mau jadi murid Yesus lagi. Aku mau pergi menjala ikan aja kayak dulu. Dulu kan kerjaannya Pak Petrus kan menjala ikan ya. Jadi nelayan ya. Terus dia bilang, ayo aku mau pergi aja. Aku mau menjala ikan aja. Dia siapin. Terus yang lain dia bilang, Pak Petrus, aku ikut ya. Kata Thomas, kamu jangan ikut menjala. Aku juga lah. Yakobus juga, ya aku juga ikut lah. Terus Yohanes juga, ya aku juga mau ikut aja. Filipus juga, ya ayolah, udahlah kita menjala ikan lah. Gabut, nggak ada kerjaan, bingung mau ngapain. Terus habis itu, ya udah siapin aja jalannya. Mereka akhirnya pergi teman-teman, siapin jala. Wah, siapin jala, siapin perahu. Tuh lihat tuh. Wah, di sini ada di sini betul. Wah, ada perahu, ada jala. Mereka mulai malam-malam, mereka mulai tebar-tebar. Set. Mulai tarik-tarik, nggak dapet. Tebar lagi, set. Tarik-tarik, nggak dapet. Wah, teman-teman, mereka mulai bingung juga ya. Nah, setelah sampai di daratan, ternyata ada seseorang yang bertemu dengan mereka dan menyuruh mereka menebarkan jala. Waktu mereka disuruh menebarkan jala, yang tadinya nggak dapat satupun, tiba-tiba isinya banyak sekali. Banyak sekali isinya. Cepat naikin. Yang tadinya dari sepanjang malam nggak dapat ikan, tapi karena ada yang suruh tebarkan jala, ditebar. Waktu mereka lihat, kayaknya kejadian ini pernah kejadian deh, pernah terjadi ya. Iya benar. Waktu mereka lihat, guru. Wah, waktu orang bilang, itu guru kita. Itu Yesus
langsung lari teman-teman, ketemu sama Yesus. Tapi Petrus dia ketakutan teman-teman. Aduh, tapi ya udah ketemu, antara kangen ya sama gurunya, tapi ada juga perasaan bersalah. Dia nyemplung teman-teman, dia berenang kan. Jadi kalau perahu itu nggak bisa sampai ke dalam banget ya, ke pantai banget ya, jadi harus ditarik ya. Dia nyemplung, dia berenang, terus dia ketemu sama Yesus. Antara senang, ketemu Yesus, tapi satu sisi juga ada perasaan takut teman-teman. Lalu Yesus ternyata udah di pantai, sudah siapkan arang untuk bakar ikan. Terus dia bilang, anak-anak cepet. Anak-anak itu maksudnya murid-murid ya. Murid-murid, cepat kalian bawa beberapa ikan. Kita mau bakar, mau dipanggang ya. Wah, mereka panggang ikan. Wanginya kemana-mana. Setelah itu, udah selesai nih panggang ikan. Ternyata Yesus juga udah siapkan roti, teman-teman. Wah, enak sekali ya. Siapa di sini yang habis berenang dikasih makan enak-enak suka? Digoreng, ayam goreng, dikasih ayam bakar, ikan goreng, seneng ya. Habis berenang, kalau mereka habis menjala ikan ya, wah pasti seneng ya, makan. Yesus bilang, makan. Mereka nggak tanya lagi, kamu siapa? Enggak, mereka nggak tanya karena mereka tahu bahwa itu gurunya mereka. Mereka sangat kenal sama Yesus. Lalu Yesus bilang begini. Yesus berdiri lalu bilang, setelah mereka makan sama-sama, Yesus berdiri. Tuh, Yesus berdiri, gambarnya bisa dibesarin. Terus habis itu dia panggil Petrus. Simon, anak Yohanes, jadi nama Petrus itu nama lainnya itu Simon Petrus, anak Yohanes. Simon, anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku? Wih, Petrus yang tadinya inget ya, aduh, aku kan udah pernah salah ya. Terus dia bilang, iya guru, aku sayang sekali sama guru. Aku mengasihi guru sepenuh hati. Terus habis itu, Yesus gak bilang apa-apa. Yesus bilang lagi, gembalakanlah domba-dombaku. Habis itu ditanya lagi, Simon, apakah kau mengasihi aku? Kok tanyanya sama sih? Terus habis itu Petrus bilang lagi, iya guru, aku sayang sekali sama guru. Aku mengasihi guru dengan segenap hatiku. Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Habis itu Yesus tanya lagi, Simon, ya guru, apakah kau mengasihi aku? Pertanyaannya 3 tapi sama. Pertanyaannya 3 tapi diulang-ulang. Apakah kau mengasihi aku? Contohnya nih, Mutiara, apakah kau mengasihi mama? Mengasihi. Mutiara, apakah kau mengasihi mama? Mutiara, apakah kau mengasihi mama? Pasti Mutiara, kenapa pertanyaannya diulang-ulang sih? Kensi, apakah kau mengasihi papa? Kensi, apakah kau mengasihi papa? Kensi, apakah kau mengasihi papa? Wah, ini pertanyaannya diulang-ulang. Sama kayak Petrus. Wah, waktu pertanyaan ketiga, Petrus bukan kayak kalian ya ketawa. Bukan. Petrus sedih, dia bilang, iya Tuhan, aku sayang tapi aku pernah gagal. Aku pernah salah. Tuhan ampuni aku. Tuhan tolong aku supaya aku bertobat. Enggak menyangkal Yesus lagi. Ceritanya gitu ya. Petrus sedih, terus dia tunduk, enggak berani makan lagi ya. Tunduk, diem. Lalu Yesus bilang apa? Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya kamu enggak boleh jadi penjala ikan lagi. Kamu kan udah jadi penjala manusia. Kamu harus menjala, itu artinya mengumpulkan orang-orang untuk percaya kepada Yesus. Bukan mengumpulkan ikan-ikan terus dijual ke pasar. Gembalakanlah domba-dombaku. Gak boleh lagi jadi nelayan. Karena kamu sudah dipanggil jadi muridku. Kamu akan memberitakan Injil. Sampai nanti kamu tua, kamu akan mati
matinya disalibkan seperti Yesus dulu, tapi kepalanya ke bawah. Hidupmu akan susah, tapi ingatlah, kamu harus gembalakan domba-dombaku. Terus Petrus bilang, iya guru, aku mau, aku gak akan menyangkal Yesus lagi. Aku gak akan menghina nama Yesus lagi. Aku sekarang sudah dipulihkan. Dan tahukah teman-teman, Petrus menjadi orang yang hebat, orang yang luar biasa. Karena apa? Dia menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Dan banyak orang menjadi percaya. Nah teman-teman, hari ini kita mau belajar dari Pak Petrus. Kalau kemarin kita belajar, kita pernah gagal. Tapi kalau kita udah gagal, masa gagal terus? Enggak, kita mau dipulihkan. Waktu kita gagal, waktu kita salah, pasti kita di apa? Dicubit ya. Enggak ada yang dikasih hadiah kalau gagal. Enggak ada yang dikasih hadiah kalau salah. Kalian mau? Kalian ketahuan mencuri, habis itu dikasih hadiah Cheetos. Enggak ada yang kayak gitu. Mau, tapi enggak ada yang kayak gitu. Yang ada di apa? Kalau mencuri ya dia masuk penjara. Kalian tinggal kelas, malu enggak? Malu. Nah, waktu kita gagal, ada hukuman yang diberikan ya. Papa mungkin marah, mama mungkin marah, atau mungkin Tuhan marah sama kita. Tapi itu adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Wahyu 3 ayat 19 tadi bilang apa? Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar, katanya. Berarti kalau papa mama kita hajar kita, itu karena kita sayang sama papa mama kita sayang sama kita. Kalau Tuhan menghukum kita, jangan bilang Tuhan gak sayang sama aku dihukum sama Tuhan. Tuhan sayang sama kita, makanya kita dihukum. Papa mama sayang sama kita, makanya kita dihukum. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang bertobat. Relakanlah hatimu. Jangan udah salah, dimarahin, malah marah balik. Wah, itu gak benar. Kalau kita sudah salah, mari kita bertobat. Kalau kita dimarahin, di sekolah kita buat salah dimarahin, di rumah dimarahin, di gereja juga dimarahin. Jangan bilang, dimarahin terus. Kalau kita salah pasti dimarahin. Tuhan pun bilang, kalau kamu salah, ku hajar dan ku tegur. Karena apa? Tuhan mengasihi kita. Teman-teman, mari kita terus belajar untuk kalau kita gagal, kita dimarahin. Kalau kita buat dosa, kita dihajar supaya kita bertobat. Supaya jadi lebih baik, supaya enggak buat lagi seperti Bapak Petrus. Petrus menyangkal lagi enggak? Enggak loh. Dia enggak pernah menyangkal Yesus lagi seumur hidupnya. Karena ditegur sama Yesus. Petrus, apakah kau mengasihi? Itu tegurannya Yesus kepada Petrus. Demikian juga dengan kita. Supaya kita tidak melakukan kesalahan terus-menerus. Hari ini mencuri, besok mencuri, bulan depan mencuri, umur 12 mencuri, umur 20 mencuri, umur 30. Mencuri terus? Itu artinya enggak bertobat. Tuhan marah kepada kita supaya kita bertobat. Hari ini mungkin kita mencuri, kemarin mungkin kita mencuri, tapi besok kita enggak akan mencuri lagi. Hari ini mungkin kemarin kita mungkin nonton film porno. Hari ini jangan nonton film porno lagi, besok jangan nonton film porno lagi. Sampai kalian besar, sampai udah papa mama enggak boleh nonton film porno lagi. Itu artinya bertobat. Kalau enggak Tuhan hajar. Ini peringatan yang keras. Kalau kalian mencontek kemarin waktu ulangan, nanti waktu ulangan jangan nyontek lagi dong. Nanti kelas 3 nyontek, kelas 4 nyontek lagi, kelas 5 nyontek, SMP, SMA nyontek dulu. Wah, itu namanya enggak bertobat. Kalau Tuhan hajar, Tuhan tegur, Kak Tri mengingatkan, guru-guru sekolah minggu, papa mama ingatkan.
jangan buat lagi. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Amin. Mari kita berdoa. Teman-teman, hari ini Kak Tri mau bertanya sama kita. Semuanya tundukkan kepala, gak ada yang lihat kanan kiri. Siapa yang mau janji? Kalau dulu pernah buat salah, pernah buat dosa, marah-marah sama mama, marah bertengkar sama adik, bertengkar sama kakak. Mau janji, Tuhan, aku gak mau melakukan lagi. Aku mau bertobat. Mari berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, dulu aku buat ini, dulu aku buat itu. Sekarang aku gak mau buat lagi. Berjanji dalam hati, berdoa masing-masing. Seperti yang tadi Kak Tri ajarkan. Kak Tri kasih waktu 1 menit untuk kalian berdoa. Kalau kalian mau sebutkan dosa kalian, mungkin mencuri, mungkin marah-marah sama mamanya, mungkin pukul adik, mungkin kata-kata kasar, kata-kata kotor keluar dari mulut. Bertobat dan berjanji, Tuhan, aku gak mau buat lagi. Kak Tri mau kasih waktu 1 menit untuk kalian. Yang di rumah juga lipat tangan berdoa, berjanji di hadapan Tuhan. Sama seperti Pak Petrus, dia berjanji dia gak akan menyangkal Yesus lagi. Demikian juga dengan kita, berjanji gak akan buat dosa lagi. Yang di rumah juga berdoa. Tuhan Yesus, lihatlah kami semua Tuhan, yang sudah Tuhan tegur, yang sudah Tuhan nasihati. Kami berdoa supaya kami semua mau memberi diri kami dan bertobat. Tolong kami Tuhan, supaya kami semua tidak melakukan kesalahan yang sama lagi, tidak melakukan dosa yang sama lagi, tapi kami mau bertobat di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Yuk, kita baca ayat hafalan sama-sama yuk. Ayat hafalannya sudah besar belum ya? Udah besar. Siap? 1, 2, 3. Barang siapa kukasihi, ia kutegur. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Wahyu 3 ayat 19. Dinaikin yang begini. Sekali lagi baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Wahyu 3 ayat 19. Oke, yang untuk kelas 2, kelas 1, TKA, TKB, belum sekolah, bagian atas, baris pertama. Kelas 3, 4, 5, 6, bagian atas sama bawah. Oke, menghafal waktunya 1 menit mulai dari sekarang.